Halo para pecinta manhwa dan manga dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel ini. Semoga sehat selalu dan sukses buat kalian. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita gaskan pembahasannya. Let's go. Siang berganti malam, Ronan pun keluar rumah untuk bertemu dengan Asele seperti yang sudah dijanjikan. Setelah siang bertemu dengan kakaknya, dia tidak menyangka kakaknya akan mendukungnya untuk masuk ke akademi bergengsi itu, yang mengatakan kakaknya kalau Ronan pasti bisa. Ronan akan berusaha demi kakaknya dan dunia ini dengan masuk akademi. Tak berselang lama, Ronan bertemu dengan Asele dan tidak menyangka Asele akan datang. Lalu Ronan menyapa Asele sambil bertanya, "Kukira kau tak akan datang ke sini." Lalu melemparkan tas kosong kepada Asele. "Malam ini kita akan mencoba sesuatu, Asele." Namun ia hanya bengong melihat Ronan bersikap begitu. Lalu Ronan menyuruh Asele untuk menggunakan telekinesis kepadanya dan menerbangkannya. Asele kaget, "Kenapa harus kepadamu? Itu sangat berbahaya, Ronan," ucap Asele. Namun Ronan hanya mengatakan, "Tenang saja, itu tidak akan berbahaya bagi." Asele tidak bisa menolak Ronan dan menuruti permintaan itu dan langsung memulainya dengan mengatakan Insable Hand ke arah Ronan. Dalam seketika Ronan merasakan sensasinya. Ternyata Asele mahir dan menerbangkannya. Walaupun Asele bisa menerbangkan Ronan, tapi itu tidak terlalu tinggi. Namun tidak masalah bagi Ronan karena itu hanyalah awal permulaan. Lalu dia teringat saat diterbangkan oleh sihir itu untuk menyerang Ahayut dan menebaskan pedangnya kepada Ahayut yang bertubuh besar. Hanya dengan sihir telekinesislah yang bisa mengalahkan Ahayut, dan sihir itu sangatlah langka di antara mage lain. Ronan pun sangat bersyukur menemukan Asele di saat ini. Pikirnya Asele adalah orang yang penting dan berguna untuk melawan Ahayut nanti. Lalu Asele tidak kuat lagi menahan Ronan yang menyuruhnya untuk turun. Namun Ronan mengatakan tidak perlu, aku akan turun sendiri. Asele malah bengong, tidak percaya jika Ronan turun sendiri dia bisa terluka. Ronan menggunakan pedangnya dan memutar untuk menstabilkan angin lalu turun dengan mudahnya. Asele terkejut mananya dipotong oleh pedangnya Ronan dengan mudah. Ia pun bertanya, "Apa yang kau lakukan, Ronan? Kenapa bisa seperti itu?" Namun hanya dijawabnya, "Itu hanya gerakan biasa saja." Asele hanya bingung karena pertama kalinya dia ada seseorang memotong mananya. Tapi Ronan malah menjitak Asele untuk tidak mempermasalahkan itu. "Kau sudah lulus pengujiannya, Asele, dan sekarang ada pekerjaan untukmu." Ronan menyuruh Asele membawa tas kosong untuk mengikutinya sebelum purnama menghilang. Asele semakin tidak mengerti apa yang akan dilakukan Ronan kepadanya. "Ikutlah denganku. Malam ini sangat bagus, cocok untuk memulai hidup baru kita." Lalu mereka meneruskan perjalanan sambil bertanya, "Apakah kamu mau berubah hidupmu bersamaku dan menjadi orang hebat nanti?" "Apa maksudmu, Ronan? Aku tidak mengerti," ucap Asele yang masih kayak orang linglung. Namun Ronan hanya mengatakan, "Kita akan masuk ke Akademi Peleon, Asele." "Bagaimana?" Asele kaget. Dia tidak menyangka Ronan mengatakan hal mustahil. "Kamu jangan bergurau, Ronan. Itu akademi hebat. Mana mungkin aku bisa masuk." Ronan hanya menasehati Asele, "Kau punya bakat sihir yang jarang orang miliki. Apakah kau akan terus-terusan hidup begini tanpa perubahan?" Dia langsung terdiam dalam benaknya. Dia tidak punya bakat sendiri. Kalau Ronan pasti bisa masuk dengan mudah. Ronan pun menambahkan bahwa Asele berpotensi dan sangat dibutuhkan nanti, dan mengatakan jangan menyia-nyiakan hidupmu dan jangan menyia-nyiakan bakatmu. Jangan berdiam diri dan terus-menerus menjadi orang yang susah tanpa mau berubah. "Apa kau juga selalu merendahkan diri sendiri?" Asele hanya melamun mendengarkan itu dan membuat hatinya terguncang sambil bergumam, "Apakah hidupku akan berubah?" Ternyata Ronan sangat peduli denganku. Lalu Ronan pergi sambil mengejek Asele, "Kau memang cengeng dan pengecut. Jika kamu tidak mau tidak apa-apa. Waktu tidak akan berubah, Asele. Kau akan menyesal nanti, ingat itu." Ronan pun mengingat di mana masa itu ia telah menyesal apa yang dia jalani di kehidupan sebelumnya. Karena ia telah menyia-nyiakan kesempatan waktu itu dan tidak mau belajar di sebuah akademi yang seperti yang kakaknya mau. Lalu Asele memanggil Ronan dan
mengatakan dia akan berubah. Ronan tersenyum dengan wajah yang sangat mencurigakan. Oke, sekarang kau harus jantan dan kita mulai misi pertama kita malam ini. Asele pun mengiyakan, tapi Ronan menyimpan rencana di balik senyum palsunya itu. Berselang beberapa waktu, tibalah mereka di lokasi. Mereka pun melihat api unggun di tengah hutan pada malam purnama. Ronan, apa itu misi kita? Ronan menjawab, benar sekali, ini misi kita, Asele. Di hadapan mereka terlihat sekumpulan para goblin yang sedang ketiduran, dipimpin oleh goblin lunar yang tidur sambil duduk di depan api unggun. Bukankah ini sangat menyenangkan, Asele? Bagaimana, bisakah kita mulai sekarang? Namun Asele kaget dan menjawab, apanya yang menyenangkan? Ini misi pertama kita, Asele, ujar Ronan sambil menatap Asele. Goblin lunar adalah goblin yang sering terlihat di wilayah hutan. Mereka sering merampok para pedagang dan mengumpulkannya. Semua harta yang mereka ambil hanya untuk persembahan pada malam bulan purnama sebagai festival. Para goblin itu tidak segan membunuh untuk harta yang mereka rampok karena mereka sangat tergila-gila dengan emas. Asele pun menyadari alasan Ronan membawanya ke sini. Setelah menjelaskan semua perilaku goblin, Ronan berniat merampas kembali harta yang mereka kumpulkan. Lalu Asele mengatakan, aku baru tahu dan mendengar ada goblin yang suka mengumpulkan emas hanya untuk festival semacam ini. Bagaimana kau bisa tahu? Ucap Asele. Kamu tidak perlu banyak nanya, Asele. Namun Ronan tahu di kehidupan sebelumnya ini hal yang sangat wajar karena Ronan sering berkelana. Lalu Ronan membuka ransel mereka. Kamu hanya perlu menggunakan sihir telekinesis untuk memindahkan semua harta mereka ke sini. Asele terlihat begitu takut karena berisiko. Bagaimana jika mereka bangun? Itu bisa berbahaya. Mereka pun bisa membunuh kita, Ronan. Tapi Ronan menegaskan untuk masuk Pileon kita perlu banyak uang. Apalagi kita juga harus punya pengalaman langsung seperti ini. Kau pun tahu akademi itu penuh dengan bangsawan. Mereka pun dilatih dari kecil. Ronan terus-menerus menasehati Asele, jika uang adalah segalanya, namun jika pengalaman kita kurang, hanya sia-sia saja karena kita akan bersaing dengan mereka yang hebat. Jangan jadi orang pengecut tidak mau berjuang meski nyawa taruhannya. Goblin dan hartanya bagi Ronan hanyalah hal sepele. Pengalaman seperti inilah yang pantas untuk kita. Meskipun kau tidak mengerti, suatu saat nanti kau pun akan tahu betapa sulitnya bersaing di antara mereka yang hebat. Setelah Ronan menjelaskan dan menasehatinya, Asele pun memindahkan harta para goblin itu ke dalam tas, dari mulai uang, belati, sampai kepingan emas. Ronan menyemangatinya, terus begitu Asele, kau memang luar biasa. Begitupun dengan tas terakhir mereka yang terisi penuh dengan barang berharga dan emas. Ronan pun memuji Asele, ini pengalaman pertamamu yang sangat mudah kan? Dia merasa Asele tidak akan sanggup, tapi di luar dugaannya Asele terbiasa secepat itu. Dengan senyum manisnya Asele sangat senang, tapi Ronan malah tersenyum aneh. Ujarnya, dia sudah menemukan bidak yang sangat baik. Setelah mereka berhasil mengumpulkan semua harta para goblin, Asele begitu sangat lega. Benarkah cuma ini saja pengalaman kita? Iya, kita sudah selesai, saatnya kita pulang, Asele, sebelum mereka bangun. Namun tiba-tiba terdengar keributan di wilayah itu. Ternyata ada orang selain mereka berdua, sehingga membuat bingung apa yang sebenarnya terjadi. Orang gila mana malam-malam di tengah hutan begini membuat keributan? Tanpa sadar para goblin itu terbangun akibat ulah mereka. Siapa yang ribut-ribut tengah malam begini? Goblin itu pun melirik ke arah kotak harta mereka yang sudah kosong. Kemana semua harta kita? Sontak semua para goblin terbangun membicarakan siapa yang mencuri barang kita. Kemana mereka? Dari kejauhan terlihat Ronan dan Asele akan kabur, tapi para goblin itu menyadari keberadaan mereka. Lantas mereka pun langsung menyerang Ronan dan Asele. Kupikir ini akan berjalan mulus, sialan. Apa yang kita harus lakukan, Ronan? Apa kita tinggalkan saja tas kita dan lari? Jangan bercanda, Asele.
Ini biaya sekolah kita untuk masuk ke sebuah akademi. Tanpa ini kita tidak bisa membayar biaya pendidikan itu. Asele begitu ketakutan karena para goblin itu berjumlah 30. Para goblin itu semakin mendekat dengan penuh kekesalan. Ronan mengeluarkan pedang longsword, yang berarti pedang itu bukan kualitas baik. Dengan berat dan kekerasannya hanya bisa menahan beberapa goblin saja. Sedangkan goblin berjumlah 30, dia menyadari harus menggunakan pedang dengan bijak agar bisa mengalahkan mereka. Mungkin 15 serangan sudah cukup bagus. Para goblin menyerang Ronan secara bersamaan dari arah depan. Dengan tenang, Ronan menggunakan pedang melibas goblin. Dengan satu serangan saja mampu membunuh 3 goblin sekaligus. Kepala para goblin terlepas dari badannya hingga terlempar satu persatu ke tanah. Asele hanya bengong melihat Ronan yang begitu tenangnya melibas para goblin itu dengan mudahnya. Dari 30 goblin yang tersisa 14, Ronan melanjutkan serangannya terhadap mereka. Secepat kilat melesat ke sana kemari tanpa terlihat oleh Asele. Asele mengatakan ini mustahil, bagaimana bisa gerakannya tidak terlihat sama sekali. Dia mengalahkan para goblin dengan singkat. Dari mana dia mempunyai ilmu berpedang selama ini? Sungguh tidak masuk akal, ucap Asele. Semua para goblin yang tersisa terpenggal secara bersamaan seperti memotong sayur di dapur. Asele menelan ludah melihat tontonan yang sangat mengerikan di hadapannya. Semua para goblin berserakan layaknya daun yang gugur di musim semi. Lalu Ronan menegur Asele, apa kau akan terus bertegun seperti ini? Cepat ambil barang-barang kita dan pergi pulang ke rumah.